Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah mubarak ini. Dan selawat salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana makhluk yang selalu kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah besok. Amin Allahumma amin. Di sini saya mau mengajak kalian untuk mengobrol tentang kehidupan dan pengaplikasiannya. Oke, kita hidup di dunia ini hanya singgah atau menetap? Singgah, ya benar. Kalau kalian singgah, kalian dikasih opsi memilih opsi bahagia, sedih, atau susah, atau senep. Bahagia. Bahagia itu menurut kalian ada penyebabnya enggak? Ada. Menurut kalian kita bisa bahagia itu karena apa? Karena Allah, Masya Allah. Ya, bahagia itu tidak melulu tentang harta dunia, tentang kita kaya raya, tentang kita punya koleksi Alphard banyak, koleksi Ferrari banyak. Tidak bergantung tentang itu. Banyak sekali orang yang punya harta bergelimang harta, tapi hati dan pikiran tidak merasa tenang. Karena apa coba? Ada bisa jawab gak? Oke, di kitab Nashihul Ibad disebutkan ada 3 kunci supaya kita bisa menjadi orang yang paling bahagia. Orang paling bahagia. Oke, 3 kunci. Saya sebutkan nomor 1. Selalu meyakini bahwa Allah itu selalu bersama kita. Selalu meyakini bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi kita jangan selalu merasa sendiri dalam segala aspek urusan apapun. Kita tuh selalu ditemani oleh Allah. Kita dalam melakukan hal apapun, ketika kita sedih, kita sedang terpuruk, Allah tuh selalu bersama kita. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah itu selalu bersama kita. Jadi poin ini selalu meyakini bahwa Allah bersama kita, berarti kita selalu niatkan segala ibadah kita, segala perlakuan kita itu lillahi ta'ala. Semua aku niatkan karena Allah. Aku beribadah berjamaah, aku niatkan karena Allah. Aku makan supaya aku bisa khusyuk ibadah karena Allah, lillahi ta'ala. Satu sisi kita selalu menyertakan Allah di kehidupan kita, lillahi ta'ala. Kita akan merasakan ketenangan di dalam diri kita. Karena apa? Kita enggak sendiri. Kita selalu ditemani sama Allah. Jadi jangan bersedih lagi ya, karena la tahzan innallaha ma'ana. Setelah nomor 1 yaitu nomor 2 yaitu kita selalu mengaplikasikan sabar. Sabar itu apa sih teman-teman? Sabar menunggu ya. Sabar itu dalam konteks bahasa itu diartikan sebagai menahan atau apa ya? Ya menahan lah ya. Menahan dan bertahan ya. Bertahan atas segala cobaan ujian Allah yang diujikan kepada kita dan lain-lain. Ya kayak kita sabar menghadapi, ya Allah, aku pelajaran ini enggak masuk-masuk ya disabarin aja. Semua itu proses, enggak langsung masuk cempleng lu enggak. Semua itu proses. Karena innallaha ma'as sabirin. Balik lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana berarti innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu susah Kak, ya susah lah, kalau gak susah mah
pahalanya nggak surga, ya nggak, ya nggak, ya nggak, ya. Sampai waktu bagi orang-orang yang sabar ketika memasuki surga itu, mereka itu diberikan perayaan, diberikan apa ya, kayak para malaikat itu merayakan orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian. Selamat kepada kalian atas kebertahanan kalian untuk menghadapi ujian-ujian di dunia ini, atas kalian bersabar dengan orang-orang yang menzalimi kalian, atas semua masalah-masalah yang kamu timpakan, kamu merasa sabar. Dan itu salamun alaikum bima sobartum, sebab kamu bersabar untuk menghadapi semua masalah itu. Selamat, selamat. Ini malaikat loh yang ngasih selamat loh ya, nggak kita loh. Fani ama aku badar, dan itu adalah sebaik-baiknya tempat untuk kembali. Makanya sabar itu nggak gampang. Soalnya apa? Emang pahalanya surga. Jadi mendapatkan surga itu emang nggak gampang. Seperti yang dituturkan kemarin Abah Husnul ya. Jika kita diperintahkan Allah itu pasti ada tantangannya, dan tantangan itu pasti akan ada ganjarannya yang lebih baik. Jika tantangan itu berat, pasti ya berarti pahalanya, ganjarannya juga besar. Jadi garis bawah itu ya. Terus setelah nomor 2, nomor 3. Nomor 3 yaitu kita merasa qanaah. Qanaah itu apa? Cukup ya, bisa. Qanaah itu kita merasakan hati yang ridho, hati yang ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak merasa risau dengan apa yang Allah luputkan dari kita. Udah paham ya teksnya? Jadi kalau disangkut pautkan sabar sama qanaah ini beda tipis ya. Kalau sabar itu lebih ke konteks keujian, cobaan. Kalau qanaah ini lebih ke konteks rezeki. Jadi kita tuh merasa cukup apa yang diberikan Allah, yaitu rezeki tidak melulu tentang harta benda ya, tapi rezeki juga melulu tentang keluarga dan lain-lain. Jadi diambil dari kesimpulan ini, selalulah kita berikan berikan ruang ikhlas pada diri kita. Jadi kita selalu antisipasi supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Karena dengan kita mengamalkan 3 amal ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Karena apa? Jika kita mengamalkan 3 amalan ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kesedihan di antara kalian. Jadi semoga kita termasuk golongan min ahliya mengamalkan 3 kunci ini ya. Apa tadi? Sabar ya, itu nomor 2. 1, ya selalu meyakini bahwa Allah, semua itu lillahi ta'ala. Nomor 2, sabar. Nomor 3, qanaah ya, selalu menyertai Allah, sabar dan qanaah. Semoga kita termasuk min ahli itu. Sekian dari saya, semoga kita termasuk orang yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma ashabaka min hasanati wa faminallah, wa ma ashabaka min sayyi'ati wa famin nafsik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.